Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di acara podcast Bersenyum. Dengan saya Ahmad Syifauddin, anggota KKN MMK kelompok 9 tahun 2022 UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai moderasi beragama, khususnya yang ada di Desa Ngadikerso sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa moderasi beragama ini merupakan salah satu program jangka menengah nasional pada tahun 2020-2024 yang nantinya kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait seluruh programnya akan diwarnai dengan moderasi beragama. Nah, bagaimana pelaksanaan dan praktik moderasi beragama sendiri di Desa Ngadikerso? Di samping saya sudah hadir Bapak Henry Sitanggang. Beliau ini salah satu narasumber yang luar biasa. Beliau ini menjadi salah satu anggota Gembala Sidang SJA Kalvari Glegong. Beliau juga diamanati sebagai Sekretaris Badan Pengurus Wilayah 2 Kecamatan Sumowono KSJA Jawa Tengah. Nah, beliau juga sebagai Sekretaris BKSAG Kecamatan Sumowono. Selain itu, Bapak Henry ini juga mendapat jabatan di kemasyarakatan Desa Ngadikerso. Yang pertama, beliau diamanati sebagai Ketua KPMD Desa Ngadikerso dan juga sebagai Ketua RT 3 RW 3 Desa Ngadikerso. Ini narasumber yang sangat luar biasa sekali pengalamannya. Sebelumnya KSJA dan BKSAG itu apa sih Pak? Ya dijelaskan. Baik, ya. Terima kasih buat kesempatannya. Bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan rahmatnya saya atau kita di sini dalam keadaan yang baik, sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Mengenai latar belakang saya sebagai seorang pendeta di gereja GSJA, kalau di lokal gereja GSJA Kalvari Glegong. Kebetulan saya juga dipercayakan untuk menjabat sebagai sekretaris Badan Pengurus Wilayah di sekitar Kecamatan Sumowono. Ada beberapa kecamatan juga yang terlibat di dalamnya. Lalu kemudian juga selain daripada khusus organisasi GSJA, kami juga dipercaya untuk menjadi sekretaris di Badan Kerjasama Antar Gereja di Kecamatan Sumowono. Seperti itu. Baik, itu sedikit profil yang sudah dijelaskan. Mungkin nanti pengalaman dari Bapak Henry bisa dituangkan, disalurkan kepada kita yang masih dalam tahap belajar seperti ini, Pak. Iya. Selanjutnya ini kita kan sekarang membahas mengenai moderasi beragama. Nah, bagaimana pandangan Bapak sendiri, Pak Henry, terkait moderasi beragama itu sendiri? Ya. Mengenai moderasi beragama kan cara pandang, sikap dan praktek beragama kita di dalam ruang lingkup masyarakat yang beraneka ragam, latar belakang agamanya, dan semuanya itu suatu tujuan untuk membangun kebersamaan, kebersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira ini memang penting untuk terus digaungkan kepada semua masyarakat, apalagi dalam konteks masa sekarang ini sangat dibutuhkan di negara kita, karena kalau kita melihat fenomena yang ada bahwa telah terjadi polarisasi atau perpecahan, baik itu perpecahan pendapat, silang pendapat, dan juga bahkan sampai kepada sifatnya seperti permusuhan, seperti itu, permusuhan antar agama atau bahkan permusuhan antar golongan seperti itu. Jadi itu sebabnya memang
saya pribadi sangat-sangat menyambut dengan baik, apalagi ini sudah menjadi program nasional, program pemerintah. Dan itu sangat-sangat baik, dan saya pribadi sangat-sangat senang, sangat menyambut kalau ada beberapa pertemuan-pertemuan atau semakin sering pertemuan-pertemuan dibuat seperti ini, atau bahkan juga podcast seperti ini, sangat baik untuk bisa membangun ya moderasi beragama, sehingga pemahaman masyarakat itu tentang bagaimana cara pandang kita menghadapi agama yang lain, lalu bagaimana sikap kita menghadapi agama yang lain, bagaimana kita mempraktekkan kehidupan beragama kita sendiri terhadap lingkungan yang ada. Sehingga saya kira dengan adanya pemahaman yang baik tentang moderasi beragama, itu akan mengembalikan jati diri bangsa kita yang dikatakan yang Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara mengenai tadi polarisasi, kalau tidak salah polarisasi moderasi beragama ini sudah muncul sejak tahun 2017. Nah, di Desa Ngadikerso sendiri itu apakah moderasi beragama itu sudah dijalankan sebelum tahun 2017 atau sejak tahun 2017 itu sudah mulai berkembang di Desa Ngadikerso? Mengenai masalah moderasi beragama, mungkin kalau pembicaraan khusus tentang topik-topik itu memang belum pernah terjadi, dan juga sekarang ini pun tentang topik-topik berbicara tentang topik moderasi beragama, setahu saya belum pernah dilakukan ya. Tetapi kalau misalnya dikatakan dampak daripada polarisasi yang disebabkan oleh apa yang terjadi secara nasional di Desa Ngadikerso, memang tidak terlalu berdampak, karena saya kira tradisi adat istiadat yang ada di Desa Ngadikerso ini cukup kuat untuk bisa membendung dampak-dampak buruk dari apa yang terjadi dari polarisasi yang disebabkan oleh politik identitas atau yang lainnya. Itu bisa dikatakan. Di Desa Ngadikerso sendiri ini menurut saya pribadi ini adalah desa yang hebat, desa yang istimewa, karena apa, di sini itu banyak sekali umat beragama yang hidup di sini, menjalani interaksi dengan baik, rukun, jarang ada perpecahan. Ya, tidak ada. Bukan jarang. Bahkan tidak ada konflik di sini antar umat beragama. Tapi bagaimana Pak agar tadi kan perpecahan, konflik sosial tadi antar umat beragama tidak terjadi? Bagaimana Bapak menjalin interaksi antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda di Desa Ngadikerso sehingga mampu berjalan hingga saat ini? Tentang interaksi di dalam kehidupan sosial di masyarakat antar agama yang satu, kebetulan di Desa Ngadikerso hanya dua agama kalau setahu saya yang ada, agama Kristen dan agama Islam, seperti itu. Nah, berbicara tentang interaksi antar agama, saya kira di sini yang terjadi selama ini adalah saling menghormati satu dengan yang lain, ya, dan terjadinya hubungan yang baik antara pemimpin-pemimpin umat beragama yang ada di Desa Ngadikerso, sehingga dengan hubungan yang baik itu pun terjadi kepada umat yang ada di Desa Ngadikerso, seperti itu. Lalu salah satu contoh yang nyata yang bisa saya beri contoh, saya kira misalnya mengenai pada saat Lebaran, ya, Lebaran. Contoh kemarin Pak Idul Adha. Itu Adha. Tapi yang sangat kelihatan itu pada saat Lebaran, Idul Fitri, ya, perayaan Idul Fitri. Jadi di sini tidak pilih-pilih
Artinya kadang-kadang yang beragama Kristen pun dikunjungi oleh orang yang beragama Muslim seperti itu. Kita juga demikian. Jadi akhirnya hari raya Idul Fitri itu sepertinya bukan hanya orang-orang Muslim saja yang merayakan seperti itu. Jadi kita yang agama Kristen pun ikut memeriahkan perayaan Idul Fitri. Dan ada satu kebiasaan yang terjadi di desa di Kerso ini, yaitu istilah tradisi sungkeman. Ya, sungkeman. Ya, jadi setiap Idul Fitri itu semua masyarakat itu saling mengunjungi kepada yang lebih tua, kita sungkeman meskipun itu beragama Muslim atau beragama Kristen. Ya, yang beragama Kristen pun yang sepuh-sepuh itu didatangi oleh yang beragama Muslim seperti itu, sungkeman, saling bermaaf-maafan satu dengan yang lain seperti itu. Baik. Penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Ini interaksi yang ada di desa Ngadi Kerso ini sangat luar biasa sekali. Warganya mungkin dari perangkat juga begitu ya Pak? Iya. Hidup rukun di sini. Tapi kan fenomena mengenai moderasi beragama ini kan sudah mulai muncul baru-baru ini. Yang fenomena yang mengatasnamakan agama. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai fenomena tersebut yang mengatasnamakan agama? Ya, memang sangat memprihatinkan kalau misalnya kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya umum selalu dikait-kaitkan dengan latar belakang agama, ataupun bukan hanya latar belakang agama, suku, ras, itu juga sebetulnya kurang baik karena itu akan membatasi hubungan di dalam masyarakat seperti itu akan membatasi. Kalau kita di dalam moderasi beragama, kalau kita sudah memahami bagaimana kita bersikap, cara pandang kita terhadap yang lain yang berbeda dengan kita, tentunya sebenarnya kalau kita sudah memahami bagaimana kita beragama itu akan membuat kita di dalam bermasyarakat itu tidak lagi selalu mengait-ngaitkan seperti itu. Karena apa? Saya kira kita hanya berpikir bagaimana kita menerapkan, mempraktekkan ajaran agama kita tanpa harus menuntut orang lain melakukan hal yang sama dengan kita. Artinya apa yang menjadi ajaran agama kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus membandingkan kita. Kalau apa yang terjadi di masyarakat belakangan ini, perpecahan atau kegiatan-kegiatan yang selalu dikaitkan dengan agama, itu memang dampaknya sangat. Salah satu contoh yang saya perhatikan selama ini, saya suka baca berita di media sosial. Nah, ketika kita selesai membaca, di bawahnya itu kan biasanya ada komentar dari orang-orang yang baca. Nah, ketika saya melihat membaca komentar-komentar itu sangat-sangat memprihatinkan ya. Cenderung antara yang membaca itu mencaci maki narasumberkah atau yang pembawa berita kah seperti itu, atau kelompok yang sedang dibicarakan di dalam berita itu. Bahkan bukan hanya caci maki, sifat permusuhan itu kelihatan sekali gitu. Nah, jadi yang saya lihat itu bukan hanya berita tentang agama, tapi berita-berita yang lain pun, berita tentang politik, berita tentang olahraga, kesenian,
selalu ada yang kemudian nanti menarik-narik sampai kepada masalah agama seperti itu. Bahkan saya juga kurang setuju sekarang ini, misalnya ini ada juga kita melihatkan di media sosial berita-berita si ini malah kemudian digembar-gemborkan, si ini tidak agama kemudian digembar-gemborkan. Nah itu saya kira ini juga menjadi sesuatu hal yang kurang baik, kalau apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, ya kan, yang dimana antara polarisasi ataupun perpecahan di dalam masyarakat itu sudah semakin kelihatan sekali. Jadi saya kira mari kita semua, ini menjadi tanggung jawab kita semua, masyarakat yang ada di Indonesia, supaya cara pandang kita terhadap apa yang kita hadapi di dalam masyarakat, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak selalu dikaitkan dengan agama. Membahas lagi tentang sosial media, tadi sempat dijelaskan sedikit, saya juga setuju bahwa media sosial itu ada yang rentan, yang sensitif. Banyak sekali komentar-komentar yang mengejek atau menjelekkan kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri, gitu Pak. Tapi di media sosial juga itu kita juga bisa menggaungkan atau mensiarkan tentang moderasi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai itu? Apakah menggunakan media sosial itu berhasil atau tidak untuk moderasi beragama sendiri? Ya, kalau dikatakan berhasil atau tidak, memang kalau sampai hari ini saya kira belum berhasil. Tapi meskipun belum berhasil, tetap kita yang sadar akan pentingnya akan hal ini harus terus menggaungkan ini di media sosial. Nah, saya kira yang menjadi salah satu kendalanya adalah pihak-pihak yang sebetulnya cukup toleran ataupun memiliki pemahaman yang baik tentang moderasi beragama. Yang terjadi justru lebih banyak diam, sementara yang kurang toleran antara agama yang satu dengan yang lain, mereka ini sangat lantang berbicara, yang lebih aktif, lebih sering seperti itu di media sosial. Nah, saya kira inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, memang saya menyadari nggak semua orang yang suka berkegiatan dengan media sosial, tetapi alangkah baiknya ketika kita menggunakan media sosial kita ini juga kita gunakan untuk hal-hal yang baik, termasuk dalam menggaungkan moderasi beragama ini, supaya semakin banyak orang yang lebih paham, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mengupayakan hal-hal yang baik, supaya perpecahan yang terjadi di masyarakat itu tidak akan berkelanjutan. Berbicara mengenai moderasi beragama sendiri, tadi di awal Pak Hendri juga sudah menjelaskan sedikit tentang politik identitas. Nah, politik identitas ini bagi saya ini adalah tema yang sangat menarik untuk kita bahas. Nah, tadi juga kita sudah membahas sedikit mengenai sosial media. Akhir-akhir ini di nggak semua lini kehidupan, termasuk dunia olahraga, Pak. Saya juga penggemar olahraga di sini. Yang terakhir yang baru-baru ini hangat dibicarakan adalah tentang Israel yang masuk Piala Dunia di Indonesia. Nah, itu sebagian masyarakat ada yang menolak timnas Israel untuk bertanding di Indonesia. Itu menurut Bapak bagaimana sih? Apakah itu saling berkaitan antara timnas Israel yang mau ke Indonesia dengan politik identitas? Tanggapannya sedikit saja. Ya, saya kira kalau masalah timnas Israel yang lolos Piala Dunia U20 itu, saya kira tidak berkaitan langsung dengan politik identitas
yang terjadi di Indonesia. Karena politik identitas itu sebetulnya kan di dalam masyarakat Indonesia yang terjadi mulai dari tahun 2017, yaitu dipicu oleh Pilgub dan juga dilanjutkan di dalam Pilpres. Tetapi memang kalau saya pribadi mencermati tentang penolakan ini kan karena arah politik internasional dari Indonesia dengan hubungan internasional Indonesia dengan Israel itu selama ini kan memang tidak terjalin dengan baik. Tidak terjalin dengan baik karena memang dari pemerintah secara politik tidak ada kerjasama bilateral juga kan seperti itu. Jadi saya kira tidak ada korelasi langsung dengan itu atau tidak berkaitan langsung dengan politik identitas. Tetapi ada hal yang harus kita bisa menempatkan satu persoalan di tempat yang tepat. Artinya secara politik mungkin ya itu sah-sah saja. Tapi kalau ini di bidang olahraga, di sepak bola secara khusus, FIFA sebagai badan organisasi internasional sedunia di sepak bola ini kan memang tidak boleh terkait dengan politik, tidak boleh dikait-kaitkan dengan politik. Jadi saya kira semua bangsa itu berhak, gitu ya, semua bangsa berhak. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, olahraga khususnya sepak bola itu tidak ada tidak boleh dikait-kaitkan dengan agama, karena olahraga adalah olahraga dan semua bangsa berhak untuk bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Saya kira ini menjadi satu hal yang harus dipahami oleh semua masyarakat Indonesia, karena posisi kita sama dengan bangsa-bangsa lain yang punya hak dan kewajiban yang sama di dalam organisasi olahraga semacam sepak bola ini. Saya kira itu pendapat saya mengenai kaitan antara politik identitas dengan hubungannya dengan bolehnya atau tidak bolehnya timnas Israel untuk bertanding di Indonesia.